mengingatkan kepada jaksa penuntut umum, stop bohong, stop dusta, stop hoax, stop fitnah. Harap jaksa penuntut umum tidak mengotori sidang pengadilan yang terhormat ini dengan bohong, dusta, hoax, dan fitnah. Saya masih berstatus saksi dalam kasus dugaan pelanggaran protokol kesehatan, bahwa Kapolda Metro Jaya mengirim tim untuk mengintai, untuk menguntit, yang kemudian terjadi mereka memepet, mereka menembaki, mereka menculik pengawal saya 6 orang dan mereka bunuh dengan keji. Nah, jadi pertanyaannya, apakah begini proses hukumnya? Kok proses hukum prokes saja seperti proses hukum teroris? Bahkan bukan sembarang teroris, ini teroris kelas dunia. Itu jelas kezaliman polisi. Dan sayangnya, jaksa penuntut umum dengan 5 dakwaan tadi semakin menambah kezaliman di atas kezaliman. Nastaghfirullahaladzim. Atas dakwaan jaksa penuntut umum yang penuh dengan fitnah dan tuduhan keji terhadap saya dan para sahabat saya dari panitia peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW di Petamburan yang ditahan bersama saya di rutan Mabes Polri, yaitu Kiai Haji Ahmad Sobri Lubis, Habib Idrus Al-Habsyi, Habib Ali Alatas, Ustadz Haris Ubaidillah, dan Ustadz Maman Suryadi. Majelis Hakim yang mulia, ada ribuan kerumunan, ada ribuan kerumunan dengan ribuan pelanggaran protokol kesehatan atau prokes di tanah air sejak awal pandemi hingga kini. Bahkan banyak dilakukan oleh tokoh nasional, mulai dari artis hingga pejabat, tidak terkecuali menteri dan presiden. Akan tetapi kepolisian dan kejaksaan hanya fokus dan serius pada kerumunan Maulid Nabi Muhammad SAW di Petamburan, yang justru kami gelar Maulid di Petamburan dengan mengikuti prokes dan dihadiri serta dijaga oleh TNI dan Polri. Bahkan Satgas COVID-19 DKI Jakarta ikut menyumbang dan membagikan ribuan masker. Kenapa kepolisian dan kejaksaan begitu sigap, penuh semangat melakukan kriminalisasi Maulid Nabi Muhammad SAW? Padahal saat tak terduga terjadi penumpukan peserta dalam peringatan Maulid di Petamburan karena tingginya antusias umat dan spontanitas kerinduan mereka, sehingga tanpa sengaja terjadi pelanggaran prokes, maka saya bersama panitia Maulid mengaku salah dan memohon maaf secara terbuka kepada segenap masyarakat ketika itu, serta sudah membayar denda sebesar 50 juta rupiah. Sekaligus saya membatalkan semua rencana kunjungan silaturahmi ke daerah di seluruh Indonesia karena berpotensi terjadi kerukunan. Dan itu kami putuskan, kami tidak akan turun ke daerah sampai pandemi berakhir. Jadi saya ulangi di sini, Majelis Hakim yang mulia, kami sudah membayar denda 50 juta. Kami membuat rekaman permohonan maaf kepada masyarakat. Kami sudah mengakui salah. Bahkan kami batalkan seluruh acara kami se-Indonesia. Nah, kenapa kepolisian dan kejaksaan menutup mata dan membiarkan berbagai kerumunan yang dengan sengaja melanggar prokes tanpa merasa bersalah? Tidak ada minta maaf, bahkan dilakukan secara berulang kali. Sudah menjadi rahasia umum yang disaksikan dan diketahui oleh semua lapisan masyarakat. Bahkan aneka kerumunan dan pelanggaran prokes yang dilakukan secara demonstratif terang-terangan oleh orang-orang dekat Presiden Jokowi dan dibiarkan oleh aparat, bahkan dibenarkan. Antara lain, 1, anak dan menantu Jokowi saat Pilkada 2020 di Solo dan Medan telah melakukan belasan kali pelanggaran prokes, tapi tidak diproses hukum oleh kepolisian maupun kejaksaan. Apa karena mereka keluarga presiden sehingga mereka kebal hukum? Yang kedua, anggota Wakimpres, yaitu Dewan Pertimbangan Presiden di Pekalongan, sejak awal pandemi selama berbulan-bulan di setiap malam Jumat Kliwon menggelar kerumunan ribuan massa tanpa jaga jarak, tanpa masker, bahkan sempat membuat pernyataan di hadapan ribuan massa untuk mengabaikan dan tidak peduli wabah corona. Namun yang bersangkutan tidak tersentuh proses hukum, baik di kepolisian maupun kejaksaan. Apakah karena dia penasehat presiden sehingga hukum tidak berlaku baginya? Yang ketiga, sahabat Jokowi, yaitu Ahok, si narapidana penista Al-Quran, bersama artis Raffi Ahmad gelar kerumunan usai menghadiri pesta mewah ulang tahun seorang pengusaha dan pembalap.
pada tanggal 13 Januari 2021, yaitu Saint Gelael. Kerumunan Ahok CS ini, penyelidikannya dihentikan oleh kepolisian dan kejaksaan pun tidak peduli. Kenapa? Apa karena mereka teman presiden sehingga tidak boleh diproses hukum? Yang keempat, acara kongres luar biasa KLB Partai Demokrat yang digelar secara ilegal oleh Kepala Kantor Staf Presiden Muldoko, yang nyata-nyata membuat kerumunan dengan langgar prokes, bahkan telah menyebabkan terjadinya bentrok fisik sehingga mengganggu ketertiban umum dan mengganggu keamanan di Deli Serdang, Sumatera Utara pada tanggal 5 Maret 2021. Ternyata lagi-lagi dibiarkan oleh kepolisian maupun kejaksaan. Apa karena gembong pelakunya orang istana presiden sehingga super kebal hukum? Yang kelima, dan ini yang paling fenomenal, sekali lagi saya nyatakan ini paling fenomenal. Pada tanggal 23 Februari 2021, Presiden Jokowi menggelar kerumunan ribuan massa tanpa prokes, bahkan lempar bingkisan yang sudah direncanakan dan disiapkan sebelumnya di Maumere, Nusa Tenggara Timur. Alih-alih kerumunan Jokowi dan pelanggaran prokes ini diproses hukum oleh kepolisian dan kejaksaan, bahkan masyarakat yang melapor ditolak, serta tanpa punya rasa malu, Mabes Polri langsung menyatakan tidak ada pelanggaran prokes. Kenapa? Apa karena pelakunya adalah seorang presiden sehingga boleh suka-suka langgar hukum secara terang-terangan yang disaksikan jutaan rakyat melalui media massa maupun media cetak maupun media elektronik? Jadi jelas bahwa proses hukum ini yang ingin saya garis bawahi. Jadi jelas bahwa proses hukum terhadap peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW di Petamburan adalah bentuk diskriminasi hukum yang dilarang oleh konstitusi dan perundang-undangan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Semoga majelis hakim yang mulia di sini bisa menegakkan keadilan tanpa adanya diskriminasi hukum.